Lihatlah dari atas ke bawah. Di atas ada tanaman lada, di bawah ada tanaman cabai, ada talas, di tengah-tengahnya ada kopi yang sudah disambung pucuk di stick, kata orang. Berarti pola pertanian sekarang sudah berubah dari tradisional menjadi agak setengah modern, di mana kita bertani tidak lagi mengandalkan tenaga seperti puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Di mana puluhan dan ratusan tahun yang lalu, masyarakat petani yang ada di kota Pagaralam ini melakukan pertanian secara tradisional. Di mana pengelolaan kopi hanya mengandalkan tenaga tanpa diimbangi oleh ilmu pengetahuan yang cukup, sehingga hasil yang didapatkan tidak kurang begitu memadai. Dengan pola yang agak modern ini, hasil kopi yang ada sekarang sedikit lebih baik daripada masa yang lalu, masa ratusan bahkan puluhan tahun yang lalu yang dilakukan oleh nenek moyang kita, orang tua kita, dan akhirnya sampai ke generasi kita. Daerah modern ini, alangkah sayangnya kalau kita masih melaksanakan pertanian secara tradisional yang jelas-jelas hasilnya tidak begitu memadai. Dengan pertanian yang agak modern ini, pertanian kopi menjadi sangat menjanjikan, di mana hasil dari pertanian yang agak modern ini hampir hasilnya 3 kali lipat dari pertanian tradisional yang dilakukan oleh orang-orang tua kita di masa yang lalu. Di sini di samping ditanam kopi, di sini juga ditanam banyak sekali tanaman. Kita bisa menanam talas, bisa menanam ini, sayur-sayuran. Ini teknologi yang sedang mulai kita kembangkan saat ini, yaitu sambung pucuk. Sambung pucuk saat ini sudah sangat digencarkan oleh pemerintah Kota Pagaralam dan didukung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di mana pemerintah mencanangkan program 1 juta sambung pucuk untuk masyarakat Kota Pagaralam dan sekitarnya, di mana program sambung pucuk ini disambut antusias oleh masyarakat Pagaralam, karena masyarakat Pagaralam sadar pola pertanian tradisional yang dilakukan selama ini hasilnya tidak cukup memadai. Dibarengi oleh contoh-contoh dari banyak masyarakat yang telah melakukan teknologi pertanian kopi yang cukup agak modern sedikit ini, masyarakat melihat hasil yang dilakukan mereka itu cukup memadai. Jauh lebih baik dari pertanian tradisional yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu atau orang tua kita. Di mana kalau zaman dahulu kala, zaman orang tua kita, hasil kopi per hektarnya itu antara 500 sampai 700 kilo. Sekarang ini dengan pertanian yang agak semi modern seperti ini, hasilnya jauh meningkat. Untuk di sini saya sendiri sebagai petani kopi juga sudah merasakan hasil pertanian yang agak modern ini. Kalau dahulu kala sebelum melakukan sambung pucuk,
Di kebun kopi saya ini sekitar 1 hektar, lebih di sekitar lah. Paling-paling saya mendapatkan hasil sekitar 700-800 kilo per tahunnya. Dengan program sambung pucuk ini, hasilnya jauh menjadi 3 kali lipat dari hasil sebelumnya, yaitu mencapai 2 ton. Itu pun pengelolaan yang saya lakukan belum maksimal, tapi lebih baik daripada tradisional. Di samping kebun kopi ini, saya juga menerapkan pola tumpang sari untuk pertanian yang saya kerjakan saat ini. Ya. Di sini saya telah melakukan berbagai macam cara tumpang sari, mulai dari cabai, sayur-sayuran. Sekarang saya mencoba mengembangkan talas. Ini namanya, kata orang, kimpul. Saya nggak tahu apa nama latihannya ini, tapi yang jelas saya tahu ini talas. Kalau orang bersemayang ini namanya kimpul. Apa bedanya antara talas dengan kimpul? Biasanya talas memiliki umbi tunggal, tapi kalau kimpul ini memiliki umbi banyak. Kimpul ini juga membutuhkan tanah yang subur. Kata orang itu kalau menanam kimpul harus dipupuk. Coba kita lihat hasil kimpul yang di daerah ditanam di daerah yang dekat dangkal ini. Kalau ditanam di tanah subur, hasilnya bisa mencapai 10 kilo per kumpulnya. Ini hasil sini ya, teman-teman sekalian. Ini yang tumbuh di tanah yang tidak begitu subur, tanah dangkal. Tapi hasilnya lumayan. Tanaman talas yang saya tanam ini juga masih dilakukan dengan pola yang masih sangat tradisional. Tidak melakukan pola yang modern. Kimpul ini merupakan tanaman umbi-umbian yang boleh dan katakan cukup potensial. Yang sekarang ini kimpul ini masih menjadi tanaman yang diabaikan karena masyarakat kita belum tahu apa manfaat tanaman ini selain untuk pakan. Di sini hampir penuh kebun ini dengan tanaman kimpul. Saudara-saudara sekalian, tanaman ini tidak mengganggu bagi tanaman kopi. Tanaman ini cukup elastis. Dia dapat mengimbangi tanaman kopi, di mana sangat tidak mengganggu. Kopinya tidak terganggu, talasnya juga kan tidak mengganggu. Malahan kopi semakin baik dengan ditanami talas ini. Gimana? Dengan menanam talas ini kita harus membuat lubang di sekitar sini. Setelah kita buat lubang, kita tanam, secara otomatis tanah itu menjadi gembur. Dan akar kopi pun ikut masuk ke dalam lubang yang tempatnya tanaman talas ini. Pola tumpang sari ini saya sudah rasakan manfaatnya. Di sini dalam 1 hektar di sini
saya tanam hampir seluruh kebun ini ditanami dengan talas ini. Di bawah-bawah kata orang itu di apa itu? Tengah di penjuru 5 kebun kopi seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi tanah saya tanam di tengah itu. Di dalam areal saya ini terdapat sekitar 3.000 batang kopi. Berarti di sini juga terdapat 3.000 batang talas. Beberapa kali sebenarnya sudah 3 kali saya menanam talas ini. Pertama saya tanam talas ini, hasilnya mencapai sekitar 2 ton. Lalu saya rubah cara bertanam, pola tanamnya. Untuk yang kedua tadi, hasilnya meningkat menjadi 4 ton. Sekarang saya rubah lagi. Kenapa demikian? Karena hidup ini memang kita harus banyak belajar. Harus belajar dari apa yang kita kerjakan selama ini. Kalau hasilnya belum bagus, kita upayakan bagaimana supaya semakin bagus, semakin baik. Kita tidak perlu puas dengan hasil yang telah kita dapatkan. Kalau kita puas, maka kita akan hidup seperti itu saja, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, talas ini sudah saya coba ke beberapa jenis produk saya. Ini sangat bagus dibuat semacam krepek, direbus. Bahkan saya sering uji coba ini dibuat perkedel juga bisa. Mungkin untuk penelitian lebih lanjutnya, banyak hal yang bisa dilakukan dari tanaman talas ini. Seperti mungkin bisa dibuat tepung, atau daunnya ini bisa dibuat tembakau seperti talas bening yang sedang populer saat ini. Mirip. Tapi untuk hal semacam itu kita harus melakukan uji coba yang lebih lanjut lagi. Kandungan apa, zat apa yang terdapat dalam tanaman ini harus kita ketahui. Supaya kita tahu bagus atau tidaknya tanaman ini untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Di samping saya fokus kepada pertanian perkebunan kopi, stik sambung, saya sekarang juga berpikir bagaimana cara mengembangkan tanaman ini, talas. Karena saya beranggapan sayang dong, tanaman yang bisa memproduksi bahan panganan ini tidak kita kelola. Kita dari dulu sampai sekarang masih tergantung pada beras. Padahal banyak komoditi lain yang bisa dimakan untuk menjadi pengganti beras di masa yang akan datang. Salah satunya ini talas. Suatu saat saya yakin tanaman ini akan menjadi populer kalau sudah dilakukan penelitian yang lebih lanjut lagi. Untuk kedepannya saya akan mencoba melakukan penelitian terhadap daunnya. Mungkin kita bisa memanfaatkan daunnya ini sama seperti talas bening. Nah, inilah saudara-saudara potret pertanian di Kota Pagar Alam.